Teleskop merupakan suatu instrumen pengumpul radiasi elektromagnetik. Para astronom menggunakan teleskop untuk mengobservasi benda-benda langit, serta mengidentifikasi karakteristik fisik benda-benda langit. Sejak pertama kali dikenalkan oleh Galileo, teleskop telah dikembangkan sedemikian rupa, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Sehingga sampai saat ini kita bisa menemukan berbagai tipe teleskop. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana mempersiapkan dan menggunakan teleskop dengan tipe penyangga ekuatorial. Berdasarkan tipe penyangganya, terdapat beberapa tipe penyangga teleskop. Seperti teleskop ini, dia memiliki penyangga altitude azimut. Sementara yang ini bertipe penyangga ekuatorial. Pada penyangga tipe ekuatorial terdapat 3 sumbu rotasi teleskop utama. Pertama adalah sumbu deklinasi. Sumbu ini dicirikan dengan angka 0 sampai 90 derajat. Yang kedua adalah sumbu sudut jam. Sumbu ini dicirikan dengan angka 0 sampai 24. Yang ketiga adalah sumbu lintang. Sumbu ini ditunjukkan dengan angka 90 sampai 90. Untuk menggunakan teleskop, pertama kita harus menyeting tripod atau kaki-kaki teleskop. Usahakan kaki-kaki teleskop seimbang. Biasanya dalam teleskop ada penunjuk seperti ini. Kita bisa menggunakan tali dengan beban seperti ini. Jika beban tampak seperti ini, kita harus mengatur ketinggian kaki-kaki teleskop sedemikian rupa. Sehingga posisi beban tampak seperti ini. Kemudian teleskop harus diseimbangkan. Pertama, teleskop harus diseimbangkan dalam sumbu rotasi sudut jam. Untuk itu, longgarkan pengunci pada sumbu jam. Kemudian, seimbangkan teleskop dengan beban yang ada. Jika dia tidak seimbang, aturlah beban ini sedemikian rupa sehingga dia menjadi seimbang. Kalau sudah seimbang, kunci kembali pelonggar yang ada. Selanjutnya, seimbangkan teleskop pada sumbu rotasi deklinasi. Pertama, longgarkan dulu penguncinya. Kita lihat teleskop ini tidak seimbang. Kita atur kedudukannya supaya seimbang. Nah, dia kira-kira sudah seimbang. Ketika dia sudah seimbang, kunci kembali penguncinya. Setelah seimbang, kita kembalikan posisi teleskop seperti semula. Ini adalah bagian teleskop yang disebut dengan finder scope. Akan sangat mudah untuk pertama kali kita mengamati objek yang akan kita amati dengan menggunakan finder scope ini, daripada kita langsung menggunakan lensa okuler teleskop. Oleh karena objek yang kita amati harus sama di antara yang kita lihat di finder scope dengan yang di lensa okuler, maka kita harus menyeting finder scope ini sebelum teleskop benar-benar digunakan untuk melihat benda-benda langit. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan
sumber cahaya, misalnya lampu pijar atau benda-benda lain. Seringkali ketika kita memasang finder scope, objek yang terlihat di finder scope tidak sama dengan yang terlihat di lensa okuler. Oleh karena itu, finder scope harus di-setting kembali. Untuk itu, kita bisa melihat satu objek dengan menggunakan lensa okuler. Jika sudah terlihat, kemudian kita setting finder scope ini. Sehingga objek yang terlihat di lensa okuler sama dengan objek yang terlihat di finder scope. Sampai di sini kita sudah menyeimbangkan kedudukan teleskop, menyeimbangkan keseimbangan teleskop, dan mengatur finder scope. Selanjutnya, kita harus menempatkan teleskop ini sejajar dengan posisi poros bumi. Oleh karena itu, si teleskop harus diarahkan pada arah utara selatan. Kita bisa menggunakan kompas untuk menunjukkan arah utara selatan, tapi sebetulnya yang digunakan adalah arah utara selatan geografis, bukan arah utara selatan yang ditunjukkan oleh kompas. Baiklah, teleskop sudah kita arahkan pada sumbu yang sejajar dengan sumbu poros bumi, selatan, utara. Karena Bandung terletak di lintang selatan, maka kita arahkan teleskop ke arah selatan dengan finder scope mengarah ke selatan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah pemasangan lintang. Karena Bandung terletak di 6,5 derajat lintang selatan, maka teleskop harus dipasang pada lintang 6,5 derajat. Ini sudah menunjukkan 6,5 derajat. Dengan posisi ini, maka si teleskop sudah sejajar dengan sumbu rotasi bumi. Baiklah, sekarang teleskop sudah mengarah ke kutub langit selatan. Oleh karena itu, kita harus melihat di sini, di cincin deklinasi, penunjuknya harus mengarah ke angka 90. Sedangkan cincin sudut jam harus mengarah pada angka 6. Pada posisi teleskop seperti ini. Atau kalau kita rebahkan, cincin sudut jam mengarah ke angka 0. Sampai saat ini kita sudah siap dengan teleskop kita. Untuk melihat benda-benda yang akan kita amati, sebetulnya kita butuh koordinat dari benda-benda tersebut. Untuk itu, kita bisa menggunakan software planetarium. Mari kita lihat. Software ini sudah diatur sehingga tempat pengamatan berada di Bandung, tanggal 21 Desember 2012, jam 11:11. Kita bisa mensimulasikan bumi tanpa atmosfer, sehingga akan tampak benda-benda langit selain matahari. Dari sini kita bisa memilih benda langit mana yang akan diamati. Kemudian catat sudut jam dan deklinasinya. Misalnya kita memilih planet Mars sebagai benda yang akan kita amati. Kemudian saya akan mencatat sudut jam dan deklinasi untuk planet Mars. Kita sudah memperoleh koordinat Mars dengan menggunakan software planetarium. Pada saat ini, Mars memiliki sudut jam 21 jam 29 menit 6 detik dengan deklinasi minus 22 derajat 3 menit 6 detik. Baiklah, kita coba arahkan teropong ini ke planet Mars dengan koordinat yang kita peroleh tadi. Pertama, deklinasi minus 22 derajat. Selanjutnya, sudut jam 21 jam.
Pada posisi ini, teleskop sudah mengarah ke planet Mars. Tapi tentu saja kita tidak bisa melihat planet Mars pada siang hari. Untuk pengamatan yang sesungguhnya, kita harus melakukan pada malam hari. Kita sudah mengetahui bahwa bumi berotasi pada sumbunya, sehingga benda-benda angkasa akan bergerak dari timur ke barat. Demikian pula dengan planet Mars yang kita bidik sekarang. Agar teleskop ini terus mengarah ke planet Mars, maka teleskop ini harus digerakkan. Ada dua sumbu rotasi tadi, yaitu sumbu deklinasi dan sumbu sudut jam. Untuk mengarahkan teleskop ini terus ke planet Mars, maka kita hanya menggerakkan sumbu sudut jam. Demikian seterusnya. Kita sudah mempelajari bagaimana menyeting dan menggunakan teleskop. Pertama tadi kita sudah mengatur kaki-kaki teleskop. Kedua, mengatur keseimbangan teleskop. Ketiga, mengatur finder scope. Keempat, mengarahkan teleskop sejajar dengan sumbu rotasi bumi. Kelima, kita mencoba mengarahkan teleskop pada benda langit yang akan kita amati. Demikian pembelajaran kita tentang bagaimana mempersiapkan dan menggunakan teleskop dengan tipe penyangga ekuatorial. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lain.